Suara tamparan itu bergema di lapangan upacara militer yang luas, membuat seluruh prajurit terdiam seketika. Aisyah, gadis berusia 25 tahun dengan rambut hitam bergelombang, berdiri tegak meski pipinya memerah dan air mata mengalir tanpa suara. Ayahnya, seorang kolonel tentara yang disegani, menarik napas berat sambil menunjuk gaun merah yang dikenakan Aisyah, gaun yang seharusnya menjadi simbol pernikahan paksa, tapi kini menjadi lambang pemberontakan cintanya pada Sari. Aisyah tidak mundur. Matanya yang coklat ekspresi menatap ayahnya dengan campuran rasa sakit dan tekad. Aku tidak akan menikah dengan pria itu, Bapak. Aku mencintai Sari, dan itu bukan dosa. Kata-kata itu keluar pelan tapi tegas, membuat para prajurit bergumam pelan. Kolonel Rahman, ayah Aisyah, merasa dunia runtuh. Bagaimana putrinya yang dia banggakan, lulusan universitas terbaik di Jakarta, bisa memilih jalan ini? Di Indonesia, di mana norma agama dan masyarakat begitu ketat, lesbianisme bukan hanya tabu, itu adalah ancaman bagi kehormatan keluarga. Malam sebelumnya, semuanya masih tampak normal. Aisyah dan Sari bertemu diam-diam di sebuah kai kecil di pinggiran Jakarta. Sari, wanita 28 tahun dengan rambut pendek coklat gelap dan mata hijau yang tajam, memegang tangan Aisyah di bawah meja. Kita harus kabur, Aisyah. Keluargamu tidak akan pernah menerima kita. Sari berbisik, suaranya penuh kekhawatiran. Mereka bertemu 2 tahun lalu di sebuah seminar hak asasi manusia. Aisyah, aktivis muda yang penuh semangat, tertarik pada Sari yang lebih dewasa, seorang jurnalis independen yang sering menulis tentang isu gender. Cinta mereka tumbuh pelan, tapi kuat, di tengah tekanan sosial yang tak terlihat. Tapi rahasia itu bocor. Seorang teman keluarga melihat mereka berciuman di taman, dan berita itu sampai ke telinga Kolonel Rahman. Dia marah besar. Kau harus menikah dengan anak sahabatku. Itu sudah diatur sejak kecil, teriaknya di rumah malam itu. Aisyah menolak, dan pagi harinya, ayahnya memaksa dia datang ke markas militer, mengenakan gaun pengantin yang seharusnya untuk upacara pernikahan. Di sini, di depan anak buahku, kau akan mengakui kesalahanmu, katanya. Tapi Aisyah tidak mengakui apa-apa. Tamparan itu justru membuatnya lebih tegas. Setelah insiden itu, Aisyah diusir dari rumah. Dia pergi ke apartemen kecil Sari di kawasan Blok M. Sari menyambutnya dengan pelukan erat, tapi wajahnya penuh kekhawatiran. Ini baru awal, sayang. Keluargamu punya pengaruh besar. Mereka bisa menghancurkan karirku. Sari mengatakan sambil menuangkan teh hangat. Aisyah mengangguk, tapi hatinya bergejolak. Apakah dia telah membuat keputusan yang benar? Mengorbankan keluarga demi cinta. Di Indonesia, di mana undang-undang tidak secara eksplisit melarang hubungan sesama jenis, tapi masyarakat dan agama sering menjadi hakim yang kejam, pilihan seperti ini bisa berujung pada isolasi total. Hari-hari berikutnya, tekanan mulai datang. Teman-teman Aisyah menjauh satu persatu. Ma, Aisyah, orang tuaku bilang jangan dekat-dekat lagi, kata sahabatnya melalui pesan singkat. Sari juga mendapat ancaman anonim di email kerjanya, hentikan hubunganmu dengan Aisyah, atau artikelmu akan dihapus dari media. Sari, yang biasa menulis tentang diskriminasi, kini menjadi korban sendiri. Dia ragu-ragu. Mungkin kita harus berpisah sementara, katanya suatu malam, sambil menatap langit-langit. Aisyah terkejut. Kau menyerah begitu saja, tanyanya, suara bergetar. Konflik itu memuncak saat ayah Aisyah datang ke apartemen. Kembalilah, Aisyah. Sari itu pengaruh buruk. Dia lebih tua, dia memanatkanmu. Kolonel Rahman berkata, suaranya lebih lembut sekarang, tapi masih penuh otoritas.
Sari berdiri di belakang, diam, tapi matanya penuh amarah. Aisyah terjebak di tengah. Haruskah dia kembali ke keluarga, meninggalkan Sari, demi menghindari skandal yang lebih besar? Atau bertahan, meski itu berarti kehilangan segalanya? Sementara itu, Sari mulai meragukan dirinya sendiri. Dia ingat masa kecilnya di desa kecil di Jawa Tengah, di mana dia pertama kali menyadari ketertarikannya pada perempuan. Aku pernah mencoba menikah dengan pria, tapi itu menyiksa, ceritanya pada Aisyah. Tapi sekarang, dengan tekanan ini, apakah dia siap membayar harganya? Keputusan Aisyah untuk tetap memakai gaun itu di depan ayahnya adalah simbol keberanian, tapi bagi Sari, itu juga beban. Akhirnya, di akhir minggu pertama, Aisyah mendapat panggilan dari ibunya. Kembalilah, nak. Bapakmu sakit karena ini. Suara ibu Aisyah lemah. Aisyah menangis sendirian di kamar mandi, mempertanyakan segalanya. Apakah cinta ini layak untuk menyakiti orang yang dicintainya? Pagi itu, Sari bangun lebih awal, melihat Aisyah masih tertidur dengan wajah lelah. Dia merasa bersalah. Aku yang menyeretnya ke dalam ini, gumam Sari pada dirinya sendiri sambil menyeduh kopi. Sebagai jurnalis, Sari tahu betul bagaimana masyarakat Indonesia memandang hubungan seperti milik mereka. Di kota besar seperti Jakarta, mungkin lebih terbuka, tapi di kalangan militer dan keluarga konservatif, itu seperti bom waktu. Sari pernah menulis artikel tentang pasangan lesbian yang diusir dari kampung halaman, tapi kini dia hidup dalam cerita itu sendiri. Aisyah terbangun dan melihat Sari termenung. "Kau baik-baik saja?" tanyanya, memeluk dari belakang. Sari menggeleng. "Aku mendapat telepon dari redaksi. Mereka bilang jika rumor ini tersebar, aku bisa dipecat." Aisyah mundur, terluka. "Jadi kau memilih karier daripada kita," tuduhnya. Sari marah. "Bukan begitu. Aku cuma realistis. Kau dari keluarga kaya, Aisyah. Aku cuma jurnalis biasa. Jika aku kehilangan pekerjaan, bagaimana kita hidup?" Debat itu berlanjut hingga siang, meninggalkan luka baru di hati keduanya. Sore harinya, Aisyah memutuskan untuk bertemu saudara laki-lakinya, Andi, secara diam-diam. Andi, yang berusia 22 tahun dan masih kuliah, adalah satu-satunya yang mungkin memahami. Mereka bertemu di sebuah warung kopi di kawasan Senayan. "Kak, bapak marah besar." "Ibu nangis terus," kata Andi. Aisyah menjelaskan semuanya, tentang Sari, tentang cinta yang tak bisa dia pungkiri. Andi diam lama lalu berkata, "Aku dukungmu, Kak. Tapi kau harus tahu, ini akan sulit. Masyarakat kita belum siap." Kata-kata itu memberi Aisyah sedikit harapan, tapi juga mengingatkan pada realitas pahit. Malam itu, Sari mendapat kunjungan tak terduga dari mantan pacarnya, seorang pria bernama Budi. Budi, yang pernah Sari coba pacari untuk menyembunyikan orientasinya, datang dengan wajah prihatin. "Aku dengar tentangmu dan Aisyah." "Hentikan, Sari. Ini akan menghancurkanmu." Sari menolak, tapi Budi menambahkan, "Aku tahu ayah Aisyah. Dia bisa melaporkanmu ke polisi dengan tuduhan apa saja." Sari gelisah. Apakah ini pengkhianatan? Atau hanya peringatan? Keesokan harinya, Aisyah dan Sari bertengkar lagi. "Kau bertemu Budi kemarin. Apa artinya itu?" tanya Aisyah curiga. Sari menjelaskan, tapi kepercayaan mulai retak. Di tengah itu, ayah Aisyah mengirim pesan, "Datanglah ke rumah malam ini, atau aku akan publikasikan semuanya." Aisyah panik. Dia tahu ayahnya punya koneksi di media. Jika berita ini keluar, bukan hanya mereka, tapi keluarga besar juga akan tercoreng. Aisyah memilih pergi sendirian ke rumah orang tuanya di kawasan elite Kebayoran Baru.
Ibu menyambutnya dengan tangis. Kenapa kau lakukan ini, nak? Kami ingin yang terbaik untukmu. Aisyah duduk, menjelaskan perasaannya. Aku tidak memilih ini, Bu. Ini siapa aku? Ayahnya masuk, wajah keras. Ini penyakit. Kau bisa disembuhkan. Debat sengit terjadi. Aisyah menolak terapi konversi yang disarankan ayahnya. Itu bukan penyembuhan, itu penyiksaan, teriaknya. Pulang dengan hati hancur, Aisyah menemukan Sari sedang berkemas. Aku pergi ke rumah saudaraku di Bandung sementara. Kita butuh ruang, kata Sari. Aisyah merasa dikhianati. Kau kabur. Sari menangis. Aku takut, Aisyah. Takut kehilangan segalanya. Aisyah sendirian malam itu mempertanyakan apakah cintanya cukup kuat untuk bertahan. Beberapa hari kemudian, rumor mulai menyebar di media sosial. Sebuah akun anonim memposting foto Aisyah dan Sari bersama, dengan caption menghina. Putri Kolonel ternyata lesbian. Aisyah dipecat dari pekerjaannya sebagai konsultan di sebuah mall. Sari juga mendapat tekanan di kantor. Mereka bertemu lagi di apartemen, tapi suasana tegang. Ini karena ayahmu, kata Sari. Aisyah membela, dia ayahku. Konflik internal Sari memuncak, haruskah dia bertahan atau menyerah demi keselamatan? Di akhir ile ini, Aisyah mendapat tawaran dari ayahnya, kembalilah, dan aku akan hentikan semuanya. Pilihan itu menggantung seperti pedang di atas kepala mereka. Hari-hari berikutnya seperti neraka bagi Aisyah dan Sari. Media mulai memberitakan skandal itu meski samar-samar. Anak pejabat militer terlibat kontroversi moral, judul sebuah artikel. Sari, sebagai jurnalis, tahu ini adalah serangan terorganisir. Ayahmu di balik ini, katanya pada Aisyah saat mereka bertemu di sebuah hotel murah di pinggiran Jakarta, menghindari paparai amatir. Aisyah menyangkal, tapi dalam hati ragu. Apakah ayahnya benar-benar sekejam itu? Sari memutuskan untuk melawan. Dia menulis artikel anonim tentang diskriminasi terhadap komunitas LGBT di Indonesia, menceritakan kisah hipotetis yang mirip dengan milik mereka. Artikel itu viral, mendapat dukungan dari aktivis internasional. Tapi itu juga membuat musuh baru. Seorang ulama lokal mengutuknya di khotbah Jumat, ini ancaman bagi nilai-nilai kita. Sari mendapat ancaman mati melalui kau harus hentikan ini, kata Aisyah khawatir. Sari menjawab, jika kita diam, kita kalah. Aisyah sementara itu bertemu dengan Andi lagi. Saudaranya membawa berita buruk, bapak menyewa detektif untuk mengawasi kalian. Aisyah marah. Ini bukan lagi soal keluarga, tapi pengawasan total. Dia konfrontasi ayahnya melalui telepon. Kenapa bapak lakukan ini? Aku putrimu. Ayahnya menjawab dingin, justru karena itu. Aku lindungi kehormatan keluarga. Aisyah menutup telepon, merasa seperti tahanan. Konflik memuncak saat Sari diundang ke sebuah talk show. Dia ragu, tapi memutuskan pergi, berharap bisa membela diri. Di acara itu, moderator bertanya tajam, apakah hubungan sesama jenis sesuai dengan budaya Indonesia? Sari menjawab tegas, cinta adalah hak asasi manusia, bukan budaya. Tapi lawan debatnya, seorang tokoh masyarakat, menyerang, ini pengaruh Barat. Kau merusak generasi muda. Sari pulang dengan hati berat, tapi bangga. Malam itu, Aisyah dan Sari bertengkar hebat. Kau ambil risiko terlalu besar. Bagaimana jika mereka serang kita secara isik, kata Aisyah. Sari balas, kau yang lemah. Kau masih bergantung pada keluargamu. Kata-kata itu menyakitkan. Aisyah pergi, menginap di rumah teman. Di sana, dia bertemu dengan seorang psikolog teman, yang menasihati, kau harus pilih,
cinta atau keluarga. Tapi ingat, keduanya bisa menyakiti. Aisyah merenung semalaman. Keesokan harinya, kejadian tak terduga terjadi. Ibu Aisyah datang ke hotel tempat Sari menginap. "Aku ingin bicara," katanya. Sari terkejut, tapi menginginkan. Ibu Aisyah menangis, "Aku tidak paham, tapi aku tidak ingin kehilangan anakku." Sari menceritakan kisahnya tentang perjuangan internalnya. Ibu Aisyah mendengar, tapi pergi tanpa janji. Itu adalah celah kecil harapan. Tapi harapan itu pupus saat ayah Aisyah mengumumkan pernikahan paksa Aisyah dengan pria lain di koran lokal. "Ini untuk menyelamatkannya," katanya pada pers. Aisyah marah besar. Dia hubungi Sari, "Kita harus kabur." Sari setuju, tapi ragu. Mereka rencanakan pindah ke Bali, di mana komunitas lebih terbuka. Tapi sebelum itu, Sari mendapat tawaran kerja di luar negeri. "Ini kesempatan, Aisyah. Kita bisa mulai baru." Aisyah merasa ditinggal. "Kau pilih karir lagi." Konflik moral Sari semakin dalam. Dia ingat ayahnya sendiri, yang meninggal karena depresi setelah diusir keluarga karena isu serupa. "Aku tidak ingin Aisyah alami itu," pikirnya. Tapi bertahan berarti mengorbankan mimpinya. Aisyah, di sisi lain, mulai mempertanyakan identitasnya. Apakah dia benar-benar lesbian, atau hanya pemberontakan terhadap keluarga? Di akhir minggu itu, mereka bertemu di pantai Ancol. "Kita harus putuskan sekarang," kata Aisyah. Sari menjawab, "Aku cinta kau, tapi ini terlalu berat." Air mata jatuh, tapi keputusan menggantung. Pagi berikutnya, Aisyah bangun dengan keputusan tegas. "Kita pergi ke Bali," katanya pada Sari melalui telepon. Sari setuju, meski hati berat. Mereka kemas barang secukupnya dan naik kereta malam ke Surabaya, lalu lanjut ke Bali. Di perjalanan, mereka bicara panjang tentang masa depan. "Di Bali kita bisa hidup bebas," kata Aisyah optimis. Sari tersenyum, tapi khawatir, "Masyarakat di mana saja sama, sayang." Sesampai di Bali, mereka sewa ila kecil di Ubud. Keindahan alam membantu menyembuhkan luka, tapi tekanan tak hilang. Ayah Aisyah menelepon terus, "Kembalilah, atau aku anggap kau mati." Aisyah abaikan, tapi ibunya kirim pesan, "Aku rindu." Itu membuat Aisyah ragu. Sari, "Lihat itu, jika kau ingin kembali, aku paham." Aisyah marah, "Kau ingin aku pergi?" Konflik baru muncul saat Sari bertemu teman lama di Bali, seorang wanita bernama Lina yang juga lesbian. Lina ajak Sari bergabung komunitas lokal. Aisyah cemburu, "Kau terlalu dekat dengannya." Sari jelaskan, "Ini cuma jaringan dukungan." Tapi Aisyah tak percaya, ingat Budi dulu. Kepercayaan retak lagi. Sementara itu, skandal di Jakarta mereda, tapi dampaknya permanen. Sari kehilangan pekerjaan tetap, kini relance. Aisyah sulit cari kerja karena nama tercemar. Mereka hidup hemat, tapi bahagia sesaat. Suatu malam, mereka duduk di teras ila, memandang sawah. "Apakah ini layak?" tanya Sari. Aisyah jawab, "Ya, karena kau." Tapi badai datang lagi. Andi datang ke Bali, "Bapak sakit parah, Kak. Dokter bilang stres karena ini." Aisyah terpukul. Haruskah dia kembali? Sari dorong, "Pergilah. Keluarga penting." Aisyah pergi sendirian ke Jakarta, meninggalkan Sari dengan hati gelisah. Di rumah sakit, Aisyah lihat ayahnya lemah. "Makan aku, nak," kata ayahnya. Aisyah menangis, "Bapak yang harus makan aku." Mereka bicara panjang. Ayah cerita tentang masa mudanya ketika dia tolak teman gay di militer. "Aku takut, seperti kau sekarang." Itu momen kebangkitan. Tapi ayah tambah, "Tapi aku tak bisa terima Sari."
Aisyah kembali ke Bali dengan hati bercampur. Sari tunggu bagaimana? Aisyah cerita, tapi tambah, aku harus pilih. Sari terluka, pilih keluarga. Debat sengit terjadi. Sari bilang, aku lelah jadi penjahat di cerita ini. Aisyah jawab, kau bukan, tapi ini rumit. Malam itu, Sari pergi ke pesta komunitas dengan Lina. Aisyah ikut, tapi lihat Sari dansa dekat dengan Lina. Cemburu meledak. Kau khianati aku, teriak Aisyah. Sari marah, kau yang ragu-ragu. Mereka pulang terpisah. Keesokan harinya, Sari kemas barang, aku kembali ke Jakarta. Sendiri. Aisyah memohon, jangan. Tapi Sari pergi, meninggalkan Aisyah sendirian di Bali. Aisyah merenung, apakah ini akhir? Dia hubungi ibu, aku pulang. Tapi di hati, dia tahu itu pengorbanan. Di kereta kembali, Aisyah pikir tentang segalanya. Pengkhianatan, pengorbanan, kebangkitan. Apakah dia salah memilih cinta? Aisyah tiba di Jakarta, disambut ibu dengan pelukan. Ayahnya sudah lebih baik, bicara lembut, kau bisa tinggal di sini, tapi lupakan Sari. Aisyah angguk, tapi hati hancur. Dia coba hidup normal, kembali kerja di ngo kecil. Tapi setiap malam, dia ingat Sari. Sari, di sisi lain, kembali ke apartemen lama. Dia tulis artikel baru tentang pengalaman pribadi. Aku kehilangan cinta karena masyarakat, tulisnya. Artikel itu mendapat dukungan besar, tapi juga hujatan. Sari kesepian, hubungi Lina, aku butuh teman. Lina datang, tapi Sari tolak kemajuan, aku masih cinta Aisyah. Bulan berlalu. Aisyah dengar Sari akan pindah ke Singapura untuk kerja baru. Dia panik, hubungi Sari, jangan pergi. Sari jawab, kau yang pilih keluarga. Mereka bertemu terakhir di Kai Lama. Makan aku, kata Aisyah. Sari menangis, aku juga. Tapi mereka tak bisa kembali. Mungkin di lain waktu, kata Sari sebelum pergi. Aisyah kembali ke keluarga, tapi berubah. Dia gabung komunitas rahasia, bantu orang lain. Ayahnya lihat perubahan, kau masih begitu. Aisyah jawab, ya, dan aku bangga. Ayah diam, tapi mulai terima pelan-pelan. Sari di Singapura, sukses karir, tapi hati kosong. Dia tulis buku tentang cerita mereka, jadi bestseller. Di akhir buku, dia tulis, cinta tak pernah salah, tapi masyarakat bisa. Tahun kemudian, Aisyah dan Sari bertemu lagi di sebuah konferensi di Jakarta. Mereka bicara, makan satu sama lain. Tapi tak kembali bersama. Mereka pilih jalan masing-masing dengan luka yang menyembuhkan. Apakah memilih keluarga atas cinta adalah keputusan yang benar, atau justru pengkhianatan terhadap diri sendiri?